Perkenalkan, namaku Salsa Nadila Aurora Putri, NIM 143, Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial kali ini. Kali ini tuh aku akan membahas tentang uji validitas dan rehabilitas instrumen penelitian menggunakan SPSS. Dua hal itu sangat penting, terutama kalau kalian tuh sedang menggunakan kuesioner dalam penelitian kuantitatif. Oke, langsung aja kita mulai dari uji validitas dulu ya. Oke, simak. Oke, kita masuk di bagian yang pertama, yaitu penjelasan konsep validitas. Oke, kita bahas dulu konsepnya. Uji validitas person product moment adalah salah satu cara paling umum untuk mengetahui ketepatan atau kesesuaian item kuesioner yang digunakan peneliti dalam mengukur suatu variabel penelitian. Instrumen dikatakan valid kalau butir pertanyaannya itu benar-benar mengukur aspek yang dimaksud. Untuk menentukan valid atau tidaknya, itu kita bandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. Oke, kalau R hitung itu lebih dari R tabel itu artinya item valid, teman-teman. Jadi kalau R hitung kurang dari R tabel, artinya itu itemnya tidak valid. Selain itu, kita itu juga bisa lihat dari nilai signifikan SIG di output SPSS, yaitu tuh jika SIG kurang dari 0,05 maka itu valid, teman-teman. Jadi jika SIG-nya lebih dari 0,05 maka tidak valid. Oke, kenapa batasnya 0,05 ya? Karena itu berarti tingkat kesalahan pengambilan keputusannya itu hanya 5%. Cukup ketat untuk penelitian sosial. Kalau kalian bisa dipahami. Oke, kita lanjut di bagian yang kedua, yaitu tutorial di uji validitas di SPSS, teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian yang kedua, yaitu tutorial uji validitas di SPSS. Sekarang kita praktik langsung ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu kalian perlu buka file kalian di Excel ya. Jadi di sini saya punya data dengan 10 pertanyaan, mulai dari 1 sampai 10 pertanyaan dan 21 responden. Oke, setiap responden sudah menjawab dengan skala Likert, misalnya dari 1 sampai 5. Kemudian saya tambahkan kolom total yang merupakan jumlah skor dari semua pertanyaan. Oke, ini nanti aku akan pakai untuk mengukur korelasi tiap item tuh dengan total skor, maaf teman-teman. Selanjutnya, copy semua data ini dari Excel dan paste ke SPSS. Pastikan urutan kolom dan jumlahnya itu barisannya sama, teman-teman. Oke, jadi yang selanjutnya kemudian buka variabel view untuk mengganti nama variabel agar rapi. Misalnya tuh sampai 10 kali dan satu kolom terakhir bernama total. Tipe datanya tetap numerik ya, teman-teman. Setelah data siap, kita mulai uji validitas. Yang pertama itu klik analyze atau analyze, lalu correlate, kemudian bivariate. Oke, yang kedua, pindahkan semua variabel pertanyaan 1 sampai 10 dan total ke kolom variabel, teman-teman. Yang ketiga, cetak persen dan pastikan to tailed juga aktif, teman-teman. Oke, yang selanjutnya klik OK. SPSS akan menampilkan output berupa tabel correlation. Di situ kita bisa lihat 3 hal, teman-teman. Yang pertama itu percent correlation atau nilai R hitung. Yang kedua SIG, 2 tailed dan nilai signifikan. Yang ketiga dan N, jumlah responden di sini 21. Oke. Untuk menentukan validitas, kita bandingkan nilai R hitung dengan R tabel, dengan N sama dengan 21. 21 itu 21 responden, teman-teman. Dan taraf signifikannya itu 5%. Nilai R tabel adalah 0,4132. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Semua nilai percent correlation lebih besar dari 0,4132. Jadi semua item valid ya, teman-teman. Kita juga bisa lihat nilai SIG, semuanya kurang dari 0,05, yang berarti hasilnya konsisten, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah semua butir pertanyaan valid dan bisa digunakan untuk tahap selanjutnya, teman-teman. Oke. Kalau kalian paham dari sini, kita lanjut bagian 3, penjelasan konsep reliabilitas, teman-teman. Oke.
Oke, kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu penjelasan konsep reliabilitas, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke uji reliabilitas. Setelah tahu pertanyaan kalian itu valid, kalian juga harus tahu apakah jawaban responden itu konsisten atau enggak. Jadi, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian menghasilkan hasil yang konsisten. Jika pengukuran dilakukan berulang kali, nilai Cronbach alpha berkisar antara 0 sampai 1, di mana instrumen dikatakan reliable jika nilai Cronbach, apa itu pokoknya. Oke, di mana instrumen dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari atau sama dengan 0,6 dengan interpretasi nilai lebih dari atau sama dengan 0,7 menunjukkan reliabilitas yang baik, atau nilai 0,6 sampai dengan 0,7 masih dapat diterima untuk penelitian eksploratif. Nilai lebih dari 0,6 berarti reliabilitas rendah dan item perlu diperbaiki, teman-teman. Kalau kalian bisa pahami, kita lanjut di bagian yang keempat, tutorial uji reliabilitas di SPSS-nya. Oke, kita lanjut di bagian yang keempat, yaitu tutorial uji reliabilitas di SPSS. Oke, kembali lagi ke bagian data, teman-teman. Kemudian yang pertama itu kalian perlu klik analis, lalu scale dan reliability analysis. Yang kedua, masukkan semua item yang sudah valid X1 sampai X10. Jangan sertakan kolom total, teman-teman. Yang ketiga, klik statistik, lalu centang scale if item delete, supaya kita bisa lihat pengaruh tiap item terhadap reliabilitas keseluruhan. Yang keempat, pastikan modelnya alpha. Yang kelima, klik OK. Oke, di hasil output SPSS kita akan melihat nilai Cronbach alpha dan bisa dilihat hasilnya 0,996 yang artinya luar biasa tinggi. Nilai tersebut jauh di atas 0,7. Jadi instrumen ini sangat reliable. Artinya semua pertanyaan di dalam kuesioner punya hubungan yang kuat dan konsisten satu sama lain, teman-teman. Oke, sampai di sini apa kalian sudah paham, teman-teman? Oke, jadi semuanya sudah selesai. Nah, dari hasil analisis kita tadi bisa disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan itu valid karena nilai korelasinya itu melebihi R tabel dan signifikannya itu di bawah 0,05 serta nilai Cronbach alpha sebesar 0,996, teman-teman, menunjukkan bahwa instrumen ini sangat reliable, yang artinya kuesioner ini layak digunakan dalam penelitian karena sudah terbukti mengukur dengan tepat dan hasilnya konsisten. Terima kasih sudah menonton video saya atau video ini. Semoga penjelasan saya bisa membantu kalian untuk memahami cara uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS dengan lebih jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya dan berikutnya mungkin, dan semoga penelitianmu berjalan lancar. Bye.